Shalom, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Audrey Zaira dari kelas 9B. Saya sebagai ketua kelompok Maleaki. Kelompok saya akan mengambil tema hubungan relasi dengan Allah. Berikut adalah sosiodrama tentang hubungan relasi dengan Allah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pertanyaan, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia berdoa kepada Allah? Raffi akan menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada umat Kristen, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia berdoa? Tuhan seharusnya Maha Kuasa, tidak perlu meminta pertolongan. Jika Yesus berdoa, bukankah itu bukti bahwa dia bukan Tuhan? Baik, apakah ada yang menanggapi pendapatnya Raffi? Saya. Silahkan. Itu pertanyaan yang sering muncul. Yesus berdoa bukan karena ia bukan Tuhan, tetapi karena ia juga menjadi manusia. Dalam iman Kristen, Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Sebagai manusia, ia menunjukkan keteladanan bagaimana kita harus berdoa bergantung pada Allah. Tapi kalau Tuhan Yesus, bukankah ia bisa berbicara langsung dengan Allah tanpa berdoa? Pertanyaan yang bagus. Dalam teologi Kristen, Yesus adalah bagian dari Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus berdoa bukan karena ia terpisah dari Allah, tetapi karena dalam inkarnasinya sebagai manusia, ia menunjukkan hubungan kasih dan ketaatan kepada Bapa. Ini juga mengajarkan manusia bagaimana berserah kepada Allah. Tapi dalam agama saya, Tuhan itu satu dan tidak mungkin berbicara kepada dirinya sendiri. Bukankah konsep Tritunggal itu sulit diterima? Saya paham, Siti. Konsep Tritunggal memang sulit dipahami secara logis. Namun, dalam iman Kristen, Tuhan adalah satu, tetapi memiliki 3 kepribadian. Contohnya seperti air, yang bisa menjadi es, yang bisa berbentuk cair, uap, 3 wujud tetapi tetap satu substansi. Tapi Yesus sendiri berkata bahwa Bapa lebih besar dari aku dalam Yohanes 14 ayat 28. Bukankah itu bukti bahwa Yesus bukan Tuhan? Itu benar, tetapi dalam konteks Yesus sebagai manusia. Ketika ia turun ke dunia, ia merendahkan diri sebagai hamba. Dalam Filipi 2 ayat 6-8. Jadi, pernyataannya bukan berarti ia bukan Tuhan, tetapi bahwa dalam perannya sebagai manusia, ia tunduk kepada Bapa. Sekarang saya mulai mengerti. Jadi Yesus berdoa bukan karena ia bukan Tuhan, tetapi karena dalam perannya sebagai manusia, ia menunjukkan hubungan dengan Bapa dan memberi teladan. Baik, diskusi kita kali ini sangat menarik. Kesimpulannya, dalam iman Kristen, Tuhan Yesus berdoa kepada Allah bukan karena ia bukan Tuhan, tetapi karena dia juga manusia dan memberikan contoh hubungannya dengan Allah. Yang pertama adalah contoh bagi pengikutnya. Yesus memberikan teladan kepada para pengikutnya tentang pentingnya doa. Dengan berdoa, dia menunjukkan bahwa komunikasi dengan Allah adalah hal yang esensial dalam kehidupan spiritual. Ini mengajarkan kita bahwa kita juga harus berdoa dan bergantung pada Allah dalam segala hal. Kedua, hubungan pribadi dengan Bapa. Doa adalah cara untuk membangun dan memperdalam hubungan dengan Allah. Meskipun Yesus adalah Tuhan, dia juga sepenuhnya manusia. Dalam kemanusiaannya, dia menunjukkan ketergantungan kepada Bapa dan mencari bimbingan serta kekuatan darinya. Ketiga, momen penting dalam pelayanan. Dalam kitab Lukas, Pasal 6 ayat 12 terjadi sebelum Yesus memilih 12 muridnya. Dalam konteks ini, doa adalah cara Yesus untuk mencari petunjuk dan hikmat dari Bapa sebelum mengambil keputusan penting. Ini menunjukkan bahwa bahkan Yesus merasa perlu untuk berdoa sebelum membuat keputusan besar. Keempat, kekuatan dan ketahanan spiritual. Doa juga merupakan sumber kekuatan dan ketahanan. Dalam menghadapi tantangan dan tekanan dalam pelayanannya, Yesus berdoa untuk mendapatkan kekuatan dan ketenangan.
Ini mengingatkan kita bahwa dalam situasi sulit, kita juga perlu berdoa untuk mendapatkan dukungan dari Allah. Kelima, menunjukkan kemanusiaannya. Meskipun Yesus adalah Tuhan, Dia juga sepenuhnya manusia. Dalam kemanusiaannya, Dia mengalami kebutuhan untuk berdoa, merasakan kesedihan, dan mencari penghiburan. Ini menunjukkan bahwa Yesus memahami pengalaman manusia dan mengidentifikasi diri dengan kita. Hal dasar yang harus kita pahami adalah bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi Allah yang menjadi manusia, atau bisa juga dikatakan firman yang menjadi manusia. Yesus berdoa dalam posisinya sebagai manusia, tetapi dalam posisi ini tidak menghilangkan kodratnya Dia sebagai firman Allah. Secara sederhana, Tuhan Yesus berdoa adalah memberi teladan bagaimana seharusnya manusia atau umat Allah berdoa. Doa adalah sesuatu yang penting karena berbicara tentang hubungan atau relasi antara manusia dengan Allah. Doa juga memberikan kuasa dalam diri kita sehingga kita menjadi kuat. Kesimpulan dari sosiodrama kita adalah Yesus berdoa pada Allah Bapa sebagai bagian dari kehidupannya yang penuh dengan ketergantungan, hubungan, dan komunikasi dengan Bapa. Ini adalah contoh yang kuat bagi kita sebagai pengikutnya untuk menjadikan doa sebagai bagian integral dari kehidupan kita, terutama dalam menghadapi keputusan penting dan tantangan. Terima kasih. Shalom. Tesalonika 5 ayat 17-18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih telah menyaksikan sosiodrama hubungan relasi dengan Allah, kelompok Maleaki. Shalom.